tekanan batin karena sifat Farhad yang overprotektif, membatasi pergaulan, bahkan menghentikan karir musiknya. Demi kebebasan itu pula, kini Nia sudah sangat tidak sabar untuk bisa mengetok sendiri palu cerai. Saat itu memang ruang gerak saya sangat-sangat terbatas. Saya berpikir, aduh kenapa sih gak cepat ketok palu nih Pak Hakim nih, gitu kan. Rasanya saya pengen pegang tangannya sama palunya, gitu kadang ya. Farhad Abbas adu pukul dengan Ilal, Nia Daniati pun angkat bicara. Benarkah Farhad bukan pria normal? Mengapa Nia lebih memilih koleksi kristal-kristalnya daripada Farhad? Dan sebagai orang tua harusnya memikirkan perasaan anak, memikirkan kejiwaan anak seperti apa ke depannya. Siti Badriah dan Saskia Gotik kembali bersaing. Adu gengsi kemewahan terjadi dan kini juga urusan asmara. Benarkah setelah populer, Siti Badriah mencampakkan pacarnya? Apa lo nggak inget jalan selama 1,5 tahun yang gue support banyak sekali. Bukan masalah aku mengingat-ingat seperti apa, enggak, tapi ingatlah perjalanan kita. Daus Mini ulang tahun, Yunita Lestari memendam sakit hati. Apa yang membuat Yunita marah? Seperti apa pesta ulang tahun Daus? Ini perayaan ulang tahun saya yang terakhir kalinya bersama dengan istri saya. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati Nia Daniati daripada merawat kristal-kristal koleksinya ini. Ya, di tengah tekanan mental akibat sepak terjang miring Farhad Abbas yang nekat adu fisik melawan Ilal Ferhat, Nia Daniati ternyata lebih memilih tenggelam dalam ratusan benda kristal yang puluhan tahun dikoleksinya. Ini bedanya kristal sama gelas, kali kalau dipukul itu bunyinya ting, itu baru kristal. Terus ada juga yang macam-macam PK-nya, zaman dulu belum ada yang warna. Nih, ini yang pertama saya beli yang ini. Oke. Nah, ini pertama saya beli ini. Lo cuma begini aja kan nggak ngerti maksudnya apa sih? Kami temui di rumahnya yang megah sore kemarin, Nia memamerkan seluruh koleksi kristalnya. Perabot bening mengkilat itu sangat mencolok dengan beragam bentuk, dari piring, lampu-lampu antik, guci, sampai figur binatang yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Bagus ini susah. Saya beli kuda 2, satunya lagi patah ini. Aduh. Ini beli di mana, Teh? Ini di luar juga Itali. Ini saya beli tahun 82. Harganya masih 800.000. Ini nih. Dia kan bagus, sekarang udah mahal. Koleksi kristal itu membuat Nia menikmati kesendirian, bahkan mengaku tidak lagi peduli dengan perilaku Farhad. Jika ada yang membuat Nia kecewa, hal itu karena pengaruh kejiwaan pada Angga buah hatinya yang kerap menyaksikan televisi. Nah, kemarin itu anak saya lihat yang adegan suap-suapan pas, saya juga nggak lihat. Dan sebagai orang tua harusnya memikirkan perasaan anak, memikirkan kejiwaan anak seperti apa ke depannya. Nia tidak peduli dengan perselingkuhan Farhad dengan Regina, bahkan juga perkelahian Farhad dengan Ilal. Ia sudah menemukan penghiburan batin. Inilah fakta-fakta kebahagiaan hidup di balik prahara yang menimpa Nia Daniati. Pertama, Nia ternyata mengakui lebih mencintai koleksi kristalnya daripada Farhad Abbas. Ia malah berujar sama sekali tidak sedih diselingkuhi Farhad, namun sebaliknya ia justru lebih menangisi pecahnya salah satu kristal kesayangannya yang berwujud seekor gajah. Ya, ini lihat gajah, kupingnya hilang 1. Nah, justru itu lagi diberesin, pembantu mungkin nyuci, kelepas. Jadi kan sedih. Duh, jangan deh, kupingnya harus dioperasi. Saya lebih bagus dioperasi gajah saya. Ia bahkan selalu meluangkan waktu untuk mencuci sendiri kristal-kristal kesayangannya. Ini nih, kalau nyucinya saya sendiri yang cuci. Sikat gigi, nyucinya. Kadang kalau mau lebih mengkilat, orang kan suka pakai sabun buat pencuci baju. Saya enggak, saya pakai odol. Kedua, Nia menyamakan perilaku miring Farhad suaminya yang gemar bermain api dengan banyak perempuan dengan seekor kucing peliharaannya yang bernama Jessie.
Jesse, halo. Hey, Oh, tuh dia nyamperin tuh kan, gatal tuh kan. Mulai lagi. Dia beranak lagi. Ketiga, Nia Daniati merasa doa-doanya selama ini dijawab Allah. Alih-alih meratapi terbongkarnya perselingkuhan Farhat Regina, Nia justru mensyukurinya. Allah ini tidak tidur. Tidak perlu saya berbicara atau apapun. Saya sangat bersyukur sekali. Allah masih sayang dengan saya dan dengan anak saya, masih memberikan waktu sisa hidup saya untuk menikmati kehidupan yang normal. Keempat, perceraian justru membuat Nia merasa terbebas dari penjara jiwa. Ternyata 10 tahun menikah, sang biduan mengalami tekanan batin karena sifat Farhat yang overprotektif, membatasi pergaulan, bahkan menghentikan karir musiknya. Demi kebebasan itu pula, kini Nia sudah sangat tidak sabar untuk bisa mengetok sendiri palu cerai. Saat itu memang ruang gerak saya sangat-sangat terbatas. Saya berpikir, aduh kenapa sih gak cepat ketok palu nih Pak Hakim nih, gitu kan. Rasanya saya pengen pegang tangannya sama palunya, gitu kadang ya. Kelima, Nia ingin terjun lagi ke pentas tarik suara. Yang menarik, ia hanya ingin menyanyikan lagu-lagu gembira karena ketakutan kisah-kisah lagu sedihnya bakal menjadi kenyataan seperti yang sudah-sudah. Ada beberapa teman-teman lama saya memberikan lagu sama saya. Kalau ada yang kata-katanya gini, boleh nggak kata-katanya diganti, syairnya diganti deh. Jadi yang begini, saya maunya yang senang-senang aja sekarang gitu. Tegar. Sejatinya itulah sosok Nia Daniati sekarang. Berulang kali dihantam pola tingkah memalukan dari Farhat Abbas, Nia Daniati sudah tidak lagi meneteskan air mata. Sikap tegar rupanya juga ditebar dua pedangdut Zaskia Gotik dan Siti Badriah. Berulang kali diterpa masalah, Zaskia dan Siti Badriah tidak pudar pamornya, sebaliknya justru makin bersinar. Yang menarik, kini keduanya malah terlibat persaingan tajam, adu gengsi dari soal harta kekayaan, rumah dan mobil mewah sampai adu kualitas pacar masing-masing. Seperti apa sosok pacar Zaskia dan Siti Badriah? Siapa yang lebih kaya? Zaskia atau Siti Badriah? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Adu penampilan dua superstar dangdut paling berkilau saat ini, Zaskia Gotik dan Siti Badriah alias Sibat, semakin tajam saja. Kompetisi di jalur karir dangdut itu belakangan berubah menjadi persaingan yang sangat pribadi. Siti Badriah yang muncul belakangan kini justru semakin melesat menandingi kesuksesan Zaskia. Bukan hanya di dunia dangdut, biduan asli Bekasi, Jawa Barat itu juga laris di dunia model seperti yang kami rekam tempo hari. Lagi pemotretan. Ini Siti Gaga. Ini album, mau dibikin album yang pertama gitu, tapi ya tetap aja ngeluarinnya single-single gitu. Ini kostum Siti yang terakhir juga, temanya paku-paku gitu. Sekarang waktunya kita foto. Hari itu rupanya Sibat mengemas album perdananya yang mengusung single andalan terbaru, Terong Dicabein. Tampang kamu memang manis, tapi kamu masih bau amis. Anak kemarin belum cukup umur. Saat Siti baru melakukan sesi pemotretan untuk cover albumnya, Zaskia sudah melangkah di depan, menyelesaikan syuting untuk video klip albumnya. Tak tanggung-tanggung, Zaskia bahkan mencetak rekor fenomenal memecahkan rekor muri untuk syuting 7 video klip dalam satu hari. Alhamdulillah awal tahun 2014 sudah dimulai dengan Neng sudah mempunyai album, terus Neng dapat rekor muri, alhamdulillah lah. Persaingan Zaskia dan Siti makin personal, masuk ke urusan percintaan. Jika bulan lalu Zaskia berani merilis sang kekasih, pengusaha muda bernama Rian, kali ini giliran Sibat yang memunculkan kekasihnya, seorang pria muda bernama Widi Arjuna atau akrab disapa Juna.
foto-foto romantis Sibat dan Juna sudah bertebaran di jagat maya. Sedih weh, sedih. Kangen Wel.